bahwa Nabi Isa hidup di bawah pemerintahan Pontius Pilatus dan lahir di Bethlehem. Dia menuliskan itu tanpa dasar. Karena kalau kita baca surah 19 ayat 16 dikatakan dia ke sebelah timur. Bethlehem itu sebelah selatan dari Baitul Maqdis. Kenapa patokan kita Baitul Maqdis? Sebab dia tinggal di rumah Zakaria. Kamu tahu kan bahwa dia tinggal menginap di Imam Zakaria ya, yang beristrikan Elizabeth. Di dalam Al-Quran juga dikatakan demikian. Ayah daripada Yohanes, Yahya ya, Yahya itu. Nah, timurnya itu bukanlah Bethlehem. Bethlehem itu selatan, utara ke atas, selatan ke bawah, timur ke kanan, barat ke kiri. Paham ya? Jadi jangan kau percaya situs yang bodong begitu. Ada asal kalian tidak ada berbicara Jadi makanya saya percaya timurnya Yerusalem itu atau Baitul Maqdis itu adalah daerah Arab. Maka saya mengatakan Isa itu orang Arab. Kalau tidak mau dikatakan tokoh fiktif. Karena tidak ada tercatat di dalam sejarah dunia seorang nabi yang bernama Isa dan hidup di zaman Herodes dengan dia membawa sebuah kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ada waktu itu kau bilang Isa Al-Masih karena bahasa Arabnya Isa Al-Masih. Silakan. Tetapi dia tidak bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia sendiri adalah Tuhan. Ya. Nah, tadi Ustaz mengatakan kita cari persamaannya. Saya tidak temukan persamaannya. Makanya Ustaz yang harus menunjukkan persamaannya apa. Kalau hanya berbicara ibunya adalah Maria sama Maryam, itu sudah dua oknum yang berbeda. Maria punya suami namanya Yusuf. Karena di dalam tradisi Yahudi, anak untuk dibawa ke dalam bait Allah harus memiliki suami dan istri. Sementara Maryam itu tidak punya suami. Banyak orang tidak paham. Sampai akhir hayatnya dia tidak punya suami. Nah, satu lagi pertanyaan saya, apakah Maryam itu mati? Ini sangat penting juga karena untuk membuktikan siapa sih Maryam ini, apa tokoh fiktif apa tidak ya. Kalau kamu tanya saya, Maria itu mati apa enggak? Kalau kau tanya saya sesuai iman saya, yang tertulis di Kejadian 3, dasarnya kan dari situ. Ayatnya ke-15, bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Maka saya mengatakan bahwa Maria ini adalah bagian daripada si Hawa. Apakah dia mati? Tidak. Kenapa? Perseteruan antara keturunanmu dan keturunannya itu berlaku seumur hidup. Kalau perempuan ini sudah mati, berarti tidak ada perseteruan lagi. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Engkau itu iblis, perempuan ini adalah Maria, Hawa, dan diwajahwantakan dalam Maria. Ya, ya. Jadi tolong kau tunjukkan persamaannya biar kita uji. Karena kau mendalilkan sama, kalau saya mendalilkan berbeda. Dan Isa ini tokoh fiktif. Saya berpikir begitu karena saya sudah menggali. Saya cari literasi Islam, saya enggak temukan yang berada di timurnya Baitul Maqdis. Semua mengarah ke selatan. Petunjuk kita hanya itu yang ada tempat kelahiran Isa. Kecuali kau mempunyai makna lain. Nah, mengenai yang kau bilang tadi mati Ustaz, itu kan sudah saya jawab. Di dalam kitab bahasa Arab, kan Bible ada bahasa Arab. Mereka mengatakan Isa Al-Masih. Memang iya. Makanya aku bilang Yesus itu adalah Isa Al-Masih yang di dalam Bible bahasa Arab, tetapi bukan Isa yang di dalam Al-Quran. Yang kita bahas ini kan di Al-Quran. Berbanding dengan Bible. Kalau mengenai nama saya tidak pernah permasalahkan seperti yang kau bilang, namanya di Arab, ini namanya di Timur, ini namanya di Romawi, ini namanya di Yunani ini. Saya tidak permasalahkan itu. Ya, tolong dijawab yang tadi itu penting sekali itu Silakan. Terima kasih. Ya.